kita akan segera mulai kegiatan kita hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat pagi Prof. Yudi, selamat pagi Mbak Nola. Terima kasih sudah bersedia kembali memberikan materi kepada kami terkait pembelajaran online. Hari ini materi yang akan dibahas terkait penggunaan Cisco Webex. Selama 1 jam ke depan, Mbak Nola dan didampingi oleh Prof. Yudi akan memberikan materi kepada kita semua. Mohon bantuan kepada Bapak dan Ibu agar bisa mengikuti arahan dari Mbak Nola supaya kita bisa benar-benar memahami dan menguasai materi yang diberikan. Saya langsung serahkan kepada Mbak Nola dan Prof. Yudi. Silahkan. Silahkan Bu Nola. Terima kasih Bias, Prof. Yudi. Selamat pagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin. Pagi ini materi terakhir ya. Besok kita udah nggak belajar tapi FGD. Besok kita udah banyak ngobrol. Hari ini masih tentang topik interaksi pembelajaran digital. Jadi yang kemarin itu ada Google Meet, nah sekarang kita ada Cisco Webex, dan beberapa aplikasi yang sudah kita kenal sebelumnya itu ada Zoom mungkin ya, ada apa lagi ya, ada Skype bisa, dan konferensi yang lainnya juga banyak ya sebenarnya Bapak Ibu ya. Cuman yang lumrah sekarang berdasarkan zaman dan survei, memang Zoom ya yang banyak. Sekarang saya ingin berbagi informasi terkait video conference juga aplikasinya, yaitu Cisco Webex. Coba, kalau Cisco Webex ini kalau disandingkan itu biasanya sama Zoom ya, dia saingan berat. Saingannya sama Zoom dia itu. Kalau Bapak Ibu pernah otak-atik Cisco Webex, itu hampir bisa dikatakan persis sama Zoom. Cara daftarnya, menunya itu sama. Namun mereka punya perbedaan ya yang nggak bisa saya cantumkan bahwa itu sebuah kelebihan atau kekurangan ya, tergantung penggunanya masing-masing itu memandang kekurangan atau kelebihan. Prof, Ibu bisa di mute bentar nggak? Double suara saya. Dah. Oke. Saya mendengar suara. Sudah ya. Tadi ini, soalnya saya dengar suara saya sendiri. Oke, saya share screen dulu pengantar ya Bapak Ibu. Mana ini Cisco Webex saya di Oke. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu browser di PC Bapak Ibu atau di HP, gambar Cisco Webex itu seperti ini ya Bapak Ibu. Kurang lebih seperti ini. Kalau untuk browsing ya, biasanya itu hanya cukup mengetik webex.com ya, webex.com, nggak pakai Cisco Webex secara lengkap, nggak, cukup webex, webex.com, itu sudah bisa diakses. Jadi sama halnya dengan aplikasi video conference lainnya, bahwa Webex Meeting itu juga menawarkan sharing, bisa share bahan, ya, audio, video, dan sebagainya. Nanti kita bisa sambil jalan, saya juga berikan informasi Bapak Ibu apa itu bedanya di Zoom, ya, di Zoom. Kita lanjut. Nah, sama halnya aplikasi lainnya, bahwa kita harus punya akun, ya, harus punya akun itu pasti. Jadi kalau Cisco Webex nggak mau di-download aplikasinya nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, kita online, kita cloud, tapi tetap harus punya akun. Jadi harus daftar akun dulu. Kita coba langsung ya. Saya stop share dulu. Oke. Oops, sorry, salah. Di sini. Kita cukup
klik, Bapak Ibu buka browser ya, pertama-tama ya, buka browser di PC-nya, laptop atau komputernya. Kita klik ketik webex.com. Enter kan. Nanti keluar gambar orang heboh. Rame pokoknya. Ini tampilan utamanya ya Bapak Ibu ya untuk Cisco Webex atau webex.com. Kita harus punya akun terlebih dahulu. Itu yang penting ya. Kita harus punya akun. Jadi walaupun Bapak Ibu klik join meeting ataupun buat ini belum ada pilihan buat ini ya, buat meeting. Jadi hanya bisa join meeting. Walaupun Bapak Ibu join meeting nanti akan tetap butuh konfirmasi akun ya. Jadi cukup menggunakan email. Email ya. Bebas emailnya, boleh Yahoo, boleh Gmail, itu tidak ada batasan ya. Kita coba sigap free, saya udah punya, tapi nggak apa-apa. Kita klik menu sigap free di tengah-tengah, diklik. Oops, sorry. Ada nggak mau. Sabar ya, lagi loading. Dia nggak mau. Pokoknya Bapak Ibu sigap free nanti akan keluar pilihan untuk mengetik email. Bapak Ibu bisa coba duluan ya, di sigap free-nya diklik. Kenapa saya nggak mau ngerespon? Oke, saya ulang lagi. Nggak mau. Bapak Ibu ada yang sudah bisa coba? Saya langsung sigin aja ya. Bapak Ibu, kalau nggak bisa nggak bisa merespon sigap free-nya, Bapak Ibu bisa ke menu paling atas. Di atas itu ada banyak deretan menu. Itu ada sign in ya di ujung kanan. Bapak Ibu bisa sign in, lalu pilih yang meeting ya, bukan yang Webex Team tapi yang meeting. Bapak Ibu klik. Sabar. Nah, ini kalau Bapak Ibu udah punya Udah punya akun. Kalau belum, di bawahnya itu ada don't have a Webex meeting account, lanjut Bapak Ibu bisa sign up. Oke, sabar. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan email Bapak Ibu ya. Bebas emailnya, lalu Bapak Ibu bisa klik sign up. Kalau saya sudah punya, saya langsung sign in ya. Oke. Sorry. Passwordnya dia harus gabungan antara huruf dan angka, kalau nggak salah saya. Harus ada huruf kapital. Jadi ada perpaduan antara kapital, angka, huruf biasa. Minimal itu 8 kalau nggak salah saya. Jadi saran saya itu kalau mau buat passwordnya itu nama sendiri di awalnya ya. Diawali dengan huruf kapital di pertamanya, kayak misalnya kayak Nola gitu, N-nya besar. Jadi Nola terus angka, bebas. Minimal itu 8. Itu baru bisa diterima oleh Webex. Sama ini kayak Zoom ini. Sama persis kalau Bapak Ibu coba. Yang sigap free tadi itu akan nyambung ke email yang didaftarkan ya. Jadi Bapak Ibu sudah sign up di aplikasi Webex, Bapak Ibu harus buka email yang didaftarkan tadi. Nanti ada konfirmasi di sana ya. Seperti biasa, saya yakin Bapak Ibu sudah bisa di tahapan membuat akun, karena semua sama. Aplikasi itu membuat akunnya sama prosesnya. Ada yang sudah berhasil punya akun? Mbak Bias berhasil buat akun? Berhasil buat akun Mbak Bias? Bisa dong. Bisa dong, oke sip. Udah masuk ke sini ya Mbak Bias? Sudah. Nah sekarang kita lanjut ya Bapak Ibu. Yang mungkin yang mengalami kesulitan bisa langsung ini ya, bisa langsung tanya di proses perjalanan, nggak apa-apa. Jangan nunggu sampai saya selesai ngomong. Selanjutnya ini sama kayak Zoom, hanya tampilannya berbeda ya. Kita bisa start meeting langsung saat ini juga, ataupun kita buat schedule terlebih dahulu ya. Jadi kalau buat schedule, kita klik schedule. Kalau kita sudah familiar sama Zoom ya Bapak Ibu ya, ini akan mudah dioperasikan. Namun nanti ada perbedaannya pada saat di Webex-nya langsung, di video conference-nya langsung. Ini meeting topiknya wajib diisi ya Bapak Ibu, wajib diisi. Misalnya kita buat sini pelatihan,
pelatihan Webex. Oke, gitu ya. Meeting passwordnya ini bisa bisa kita atur sendiri ya. Bisa kita atur sendiri ataupun bisa juga mengikuti tawaran dari Webex. Nah, ini terlihat perbedaan pertama antara Zoom dan Webex. Bapak Ibu ya, ada di sini. Kalau Zoom itu nggak salah saya 45 menit ya. Kalau free ya, kita ngomongin yang free bukan yang premium. Kalau Zoom itu 45 menit kalau nggak salah saya. Kalau di Webex itu 50 menit. Ya, jadi dia lebih banyak 5 menit lah. Ya, lebih banyak 5 menit. Jadi kalau ini yang kita berbicara membandingkan dengan Zoom yang free, bukan Zoom premium ya Bapak Ibu, yang dipunya oleh jurusan ataupun kampusnya. Jadi itu perbedaan pertama antara Webex dan Zoom ya. Lalu di bawahnya seperti biasa, tidak ada perbedaan ya. Ini untuk ganti tanggal dan waktunya, diklik saja. Nah, ini ada kapan mau dilaksanakannya, bebas, misalnya besok atau lusa dan sebagainya. Ini jamnya mau mulai jam berapa, bebas, jam 10 aja saya ya, IM pagi. Durasinya ini hanya bisa 50 menit ya, atau kurang dari 50 menit ya. Maksimalnya 50. Ini kita berbicara untuk Webex yang free ya. Jamnya nggak bisa ditambah. Dia udah nggak bisa dipaksa ini. Kalau di Zoom itu walaupun free, kita bisa ngatur ini kan, walaupun di akhirnya ada peringatan nanti tuh. Ada peringatan bahwa Anda hanya bisa mengakses selama 45 menit, itu gitu katanya. Jadi PHP, kalau saya bilang PHP. Kita udah ngatur 2 jam, nggak taunya ada peringatan di akhir. Kita down kan ya, cukup down. Lalu kita buat schedule, diklik schedule-nya. Di bawah ya. Oke, sekarang sudah ada schedule saya, pelatihan Webex jam sekian, tanggal ini ya. Ini jam yang terdekat untuk Indonesia ya. Kalau saya sudah cek, kalau Pak Ibu nggak percaya bisa cek sendiri. Ini yang jam terdekat. Tapi kalau nggak salah itu nggak masalah ya Bapak Ibu ya, karena start meetingnya itu ada di kita ya. Walaupun nggak sesuai schedule, kita mau start meeting sekarang juga it's okay. Sama kayak Zoom. Ini kalau kita mau start meeting yang di schedule tadi ya, kita klik start meeting seperti biasa. Sabar, kita akan menunggu. Ini loading. Nah, ini tampilan pada saat kita start meeting ya Bapak Ibu. Kita nggak punya aplikasi ini ya, saya nggak punya aplikasi Webex di PC saya, nggak punya. Jadi saya pengen online saja, Bapak Ibu bisa langsung pilih join from your browser ya. Yang di sini yang di bawah. Kan starting your meeting, di bawahnya itu ada pilihan or. Ini kan ada pertama itu disuruh buka aplikasi ya. Kalau ada message otomatis di atas ini, kayak Zoom lah, sama persis sama kayak Zoom ya. Karena saya nggak punya aplikasinya, saya pakai join from your browser ya. Saya klik. Ini saya nggak mau download Webex, jadi saya hanya online. Your video is off karena saya menggunakan Zoom ya, Zoom secara langsung. Jadi kamera saya tersambung ke Zoom. Kalau saya pengen mengaktifkan di Webex, di Zoom saya harus tutup dulu itunya videonya. Sama tampilannya Bapak Ibu di Zoom, ini pengaturan, kita belum mulai ini ya, belum mulai. Kita hanya mempersiapkan diri kita untuk atau mute, nggak pakai video. Kalau udah oke, udah mantep, kita start meeting. Ini lagi connecting. Oke, ini sudah connect. Ini sudah tampilan Webex ya Bapak Ibu ya. Saya nggak bisa membedakannya. Saya stop di Zoom dulu ya. Saya stop video saya di Zoom. Bapak Ibu bisa lihat bedanya. Nah, ini perbedaan kedua antara Zoom dan Webex. Ya, saya stop dulu. Mana sih? Stop video, oke. Saya aktifkan video saya di sini. Oke. Tuh, Bapak Ibu kalau bisa dibedakan, tapi saya nggak bisa bedakan, nggak bisa buka dua. Di Webex ini dia memberikan tampilan videonya, gambarnya itu HD, tingkat kualitasnya HD ya. Jadi bedanya di Zoom itu kualitas videonya, gambar kita itu lebih rendah, bukan HD. Kalau di Webex itu HD, jadi kita terlihat lebih fresh lah ya, lebih fresh di Webex ya.
Jadi kan karena adanya perbedaan tersebut, tentunya ada efek yang diberikan oleh Webex ya. Jadi logikanya gini, kalau kualitas gambarnya diturunkan, so pasti memori yang dibutuhkan itu lebih kecil ya. Jadi kalau di Webex, kualitas gambar yang diberikan tuh bagus HD ya, tapi so pasti akan berkaitan dengan kuota ataupun ya kuota ya, yang disedot ya. Ya jadi dia akan lebih banyak sedotan kuotanya dibandingkan dengan Zoom karena dengan adanya kualitas video yang diberikan lebih baik. Jadi sebenarnya itu bisa dikatakan kelemahan atau kelebihan tergantung penggunanya ya. Jadi kalau memang penggunanya membutuhkan tampilan yang jelas ya, misalnya kayak kita melakukan ujian akhir skripsi, misal gitu ya. Kita harapannya kan yang terlihat itu kan jelas, gimmick anak mahasiswanya itu jelas seperti apa. Kalau Zoom mungkin tergantung jaringannya, kalau dia lemah dia tetap tersambung. Ya tetap tersambung kalau Zoom ya, tapi mulai ada gangguan videonya nggak jelas, gambarnya kabur, buram dan sebagainya. Ya, itu tergantung Bapak Ibu melihatnya sebagai kelemahan atau kekurangan. Saya stop videonya, saya aktifkan video saya di Zoom. Menghemat kuota. Start video. Oke. Jadi itu ke apa tadi ya? Perbedaan kedua ya. Perbedaan kedua. Sekarang kita masuk ke Webex-nya ya Bapak Ibu ya. Masuk ke Webex, saya geser dulu ini. Masuk ke Webex. Sama persis menunya. Oh saya share link dulu ya, biar saya nggak sendirian di Webex. Saya share link dulu. Share linknya, Bapak Ibu bisa klik menu di ujung kiri ya. Ujung kiri tanda I di atasnya yang kecil ini, yang imut ini. Bisa diklik, kelihatan ya. Nah ini Bapak Ibu bisa share meeting number sama host key-nya kepada teman-teman. Ini Bapak Ibu yang udah buka Webex bisa join ya. Ini meeting number saya, ini kuncinya. Atau Bapak Ibu atau saya bisa langsung share link di sini. Nih, saya copy Ctrl C gitu. Selanjutnya saya bisa share ke mana? Ke Zoom. Saya masih stop share, saya masih share ya, nggak bisa chat. Jadi Bapak Ibu yang udah buka Webex ya, yang udah buka Webex bisa gabung di Webex saya. Kita coba apa yang terlihat di Bapak Ibu pada saat aktivitas saya di ruangan saya. Ini meeting number-nya, ini host key-nya ya. Udah ada yang gabung belum? Belum ya, masih saya sendiri. Nah, untuk melihat sudah ada yang gabung atau belum, saya kunci dulu. Maaf. Nah, Bapak Ibu, perbedaan ketiga antara Zoom dan Webex itu pada saat pengaturan room lobby ya atau ruang tunggu. Nah, kalau di Zoom itu dia pas buka Zoom otomatis dia akan waiting room ya, akan waiting room itu otomatisnya. Jadi kalau pengen kita buka kita nggak ubah aja kan, enablekan aja waiting room-nya. Itu untuk di Zoom. Tapi kalau di Webex dia otomatisnya itu langsung open access. Jadi otomatisnya open access. Setelah buka langsung open access, semua bisa masuk. Nah, kita bisa atur untuk di lock. Ya, pilihannya ada di titik 3 paling bawah ini, deretan paling bawah. Ini ada pilihan di sini lock meeting ya. Kita lock-kan. Lock. Saya sudah kunci meeting saya. Jadi Bapak Ibu yang mau masuk itu akan menunggu di lobby ya, istilahnya itu di lobby atau di ruang tunggu di Zoom ya. Waiting room. Nah, ini prosesnya akan sama dengan di Zoom. Kita ngadmit ya, ngadmit satu-satu atau ngadmit barengan juga bisa menunya ya. Coba bisa ada yang gabung di sini biar saya bisa share screen ya. Nanti saya tunjukkan bisa share screen-nya. Mbak Nula boleh tolong di-share lagi untuk kode meetingnya? Oke, sip. Di sini ya, di tanda titik imut ini ya, titik imut ini. Ini di layar Bapak Ibu bisa lihat, kelihatan ya meeting number-nya, host key-nya. Ini bisa di-copy ya sebenarnya, bisa di-copy. Sorry. Udah itu meeting number-nya. Kalau di untuk join itu tadi ada menu
Sorry, saya bentar. Ini ada joinnya ya. Join meetingnya aja langsung di tampilan pertama tadi. Nanti tetap akan meminta konfirmasi akun tetap. Sama persis dengan Zoom, hanya tampilan yang berbeda. Sudah ada yang bisa gabung? Lagi Belum ya? proses, Mbak, bentar. Ya, Oke. passwordnya sorry. Oh iya, lupa. Nih. 942390. Jadi ini sebenarnya tawaran untuk lainnya ya, selain Zoom gitu. Biasanya saran saya itu kalau penggunaan Webex itu jika kita membutuhkan tampilan video yang jelas, yang terlihat jelas ya. Misalnya kayak kita mau ujian skripsi atau ujian terbuka S3 dan sebagainya, ya pokoknya yang lebih berkualitas lah intinya ya videonya. Ini bisa saya sarankan. Karena biasanya kan kita itu pakai kuota kampus, jadi nggak masalah ya. Kalau pakai kuota pribadi, saya sarankan pakai Zoom saja. Kalau pakai kuota pribadi. Ada yang bisa? Saya tutup dulu. Nanti saya akan lihat bedanya pada saat akun Webex ini, aplikasi Webex ini berstatus premium. Nah, nanti kalian Bapak Ibu bisa bedakan Zoom Premium dengan Webex Premium. Ada yang sudah belum ya? Saya masih ngelog tadi, seharusnya udah ada informasi admit. Belum. Terus sambil menunggu Bapak Ibu, saya bisa mengenalkan beberapa fitur di Webex ya. Di sini ada menu mute seperti biasa, sama dengan di Zoom, Bapak Ibu pasti sudah paham. Saya mute-kan, saya hidupkan. Di video sama, saya bisa hidupkan atau enggaknya. Nah, beda selanjutnya, di perbedaan ketiga, ini belum tersedia yang free ya. Ini belum tersedia untuk virtual background, ya. Jadi kita nggak bisa melakukan yang kayak bias buat di Zoom ini loh. Ada apa? Ada backgroundnya. Nah, kalau di Webex, kalau free belum, ya. Jadi hanya tampilan kita yang terlihat jelas. Itu yang perbedaan selanjutnya ya. Lalu kalau untuk share, ini sama persis dengan Zoom, hanya tampilannya yang beda. Nih, kalau share, dia harus pilih mau text image aja atau mau motion dan video, ya. Jadi kita harus pilih. Kalau di Zoom itu lebih simpel ya kan, kita cukup klik sound untuk share juga, dia apapun yang kita share akan terbaca walaupun itu nggak ada soundnya atau ada soundnya. Kalau di Webex itu harus pilih salah satu. Kalau pada saat kita hanya share materi, kita cukup text image. Tapi kalau video harus ada suaranya, harus ada pergerakannya, kita klik motion dan video. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya bedanya. Terus hal yang dilakukan itu sama, mau share screen atau share satu-satu aja. Tapi saran saya share screen aja karena pada saat kita klik screen itu pilihannya akan nanti akan ditentukan lagi gitu. Mau semuanya atau hanya aplikasi Windows-nya saja. Nah, ini ya. Di sini aja, aplikasi Windows atau semuanya. Jadi cukup screen yang tadi saja, tetap kita ada pilihan mau satu-satu atau semuanya. Ini tinggal dipilih aja. Tampilannya sama persis kayak Zoom ya Bapak Ibu. Kalau saya yang klik ini, nanti yang ditampilkan di Bapak Ibu tuh adalah tampilan yang saya buka saat ini. Ini sama persis, tinggal share aja gitu aja ya. Saya nggak bisa share dua. Belum ada yang bisa masuk Bapak Ibu? Ini password saya tadi. Saya nggak bisa join, Mbak Nola. Saya nggak bisa join, Ibu, maaf. Oh, nggak bisa join ya? Kenapa ya? Invalid itu. Ya, invalid password terus. Ya, invalid password. Kali-kali, saya juga tuh. Mohon maaf ya, Bu Dola. Iya, nggak apa-apa. Kenapa ya invalidnya? Coba kita coba yang kedua, Ctrl C. Saya share ke chat ya. Coba sorry, saya malah yang kepencet.
Coba klik apa namanya? Link yang saya share di mana? Di chat Zoom. Coba diklik bisa nggak? Saya tutup dulu deh. Nanti kita coba yang okay. Sudah bisa Bapak Ibu kalau diklik linknya? Bisa nggak? Bisa Bu Bias? Belum bisa, Bu. Belum bisa juga ya? Kita oke. Belum bisa, Bu. Kita Passwordnya. ganti dulu. Oke, kita ganti. Kita coba yang sorry. No, sorry, salah. Kita schedule tadi ya. Kalau start meeting itu seperti biasa. Ini sama kayak tadi, saya ganti misalnya Webex. Oh, ini meeting passwordnya ya, saya ganti dulu deh. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 aja deh. Oke, saya start. Oke, Bapak Ibu mungkin bisa coba lagi. Oh, saya belum mulai, tunggu. Saya mulai dulu. Oke, sekarang coba bisa mulai dengan passwordnya 1, 2, 3, 4, 5 tadi ya. Oh, ini host key. Sorry. Seharusnya tadi saya nge-share-nya di awal ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu cukup klik meeting number-nya aja. Nanti di di passwordnya itu 1 sampai 5 ya Bapak Ibu. Oke, Bu. Saya coba kunci dulu ya, biar kelihatan bedanya. Saya kunci. Jadi kalau ini tandanya sudah dikunci, the meeting is locked. Everyone who joins will wait in the lobby until you admit them. Sama kayak ini ya, sama kayak Zoom. Jadi kuncinya saya pegang. Kalau mau masuk ketok pintu dulu. Ini yang tadi, sorry. Ini meeting number-nya. Passwordnya itu tadi 1 sampai 5. Jadi sama kayak Zoom ya, passwordnya itu bisa kita ganti ya, ganti. Tapi kelemahannya kalau kita pakai Zoom jurusan atau Zoom universitas ya, kalau kita suka ganti-ganti sendiri sesuai dengan apa? Kebutuhan kita. Nah, pada saat pengelolanya nanti kebingungan. Kalau enggak kita konfirmasi. Nah, ini udah ada yang berhasil masuk nih. Ibu Pratika Riris. Ya, Ibu Pratika Riris. Oh, sudah banyak nih, ada 3. Ini tampilannya Bapak Ibu ya. Sama kayak Zoom ya, persis. Hanya beda warna ya. Ini sama, ini kalau saya lock tadi ya. Ini kalau saya lock. Kalau saya enggak lock, gini, nanti yang akan masuk selanjutnya, lihat, dia sudah otomatis masuk. Sudah otomatis masuk tanpa saya admit ya. Jadi saya udah rame, misalnya udah rame gitu kan, saya cukup buka kuncinya aja. Nanti akan otomatis yang di lobby tadi itu akan masuk semua. Saya stop dulu suaranya. Nah, jadi itu perbedaan selanjutnya Bapak Ibu ya. Kalau di Zoom itu pada saat kita mengunci pintu maksudnya mengunci room kita, yang pada nunggu di admit, pada nunggu di ruang tunggu, lalu kita buka, enablekan waiting room-nya, yang sudah di ruang tunggu itu harus tetap kita admit satu-satu, yang sudah stay ya, walaupun kita udah buka pintunya. Nah, itu perbedaan keberapa ya? Ketiga ya, nggak salah. Keempat, perbedaan keempat. Ini udah rame, udah masuk Bapak Ibu ya. Kalau share screen-nya sama dengan Zoom, saya misal mau coba ini bisa nggak ya? Bisa 2 nggak ya? Saya coba. Bisa ya? Bisa 2. Jadi saya bisa share di Zoom, saya bisa share di Webex. Jadi kalau logikanya kalau
kita ngajar ya, bisa barengan. Yang satu pakai Zoom, yang satu pakai Webex. Ngajar barengan. Ini tampilannya sama ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat kan di roomnya, di yang Webex. Yang di Webex ini saya sedang share apa ini saya share tadi ya. Webex saya yang saya share ya, nggak salah. Ini sama persis dengan Zoom. Saya yakin tidak ada kesulitan ya buat Bapak Ibu. Oke, saya stop share. Halo Bu Bias. Nah, ini untuk menu berikutnya, untuk chatting ya. Selain kita bisa klik chatting di sini, ini kan kayak Zoom ya, bisa everyone atau untuk siapa. Ini sama kayak Zoom ya. Bedanya nanti juga kalau di Webex ini bisa kita dari sini, dari partisipan. Dari partisipan ini saya bisa pilih siapa misalnya ya. Ini kalau mau japri ya. Kalau mau japri, saya bisa misalkan saya mau SMS ke siapa nih Bu Nauri, mungkin ini ada tanda obrolan ya, di nama beliau ada tanda obrolan atau tanda titik 3, kita klik obrolan, otomatis ya. Saya bisa, oh ini Ibu Bias. Ibu Bias saya bisa, ini kita lihat ya Ibu Bias ini japri. Halo Ibu, japri tapi semuanya tahu kan? Halo, nah ini hanya Bu Bias yang menerima ya. Sama kayak di Zoom, sama persis. Untuk chat. Lalu kita lihat fitur berikutnya di partisipan tadi. Ini kita bisa mute unmute kan ya. Oh, sorry. Ini kita bisa sama kayak di Zoom menjadikan partisipan, salah satu partisipan jadi co-host. Kalau host cukup satu ya. Kalau kita udah pindahkan ke orang, otomatis host kita akan tercabut. Sama kayak Zoom. Kalau co-host boleh rame, presenter boleh rame, ya. Ini atau move to lobby alias diusir dulu ke waiting room. Ya, ini Ibu Bapak Ibu ini kita share dulu ke waiting room, bisa kayak gitu ya. Pilihannya itu kalau nggak salah saya hampir mirip dengan Zoom ya, Bapak Ibu. Selanjutnya kita coba, ini nggak bisa ya. Itu hanya polling. Ini menu di sini sama dengan kalau kita pengen raise hand dan sebagainya. Ini otomatis semua orang punya ya, kita raise hand sama kayak di Zoom bisa raise hand. Caranya sama, start video sama, unmute-nya sama. Oke, kebanyakan sama untuk yang free. Hanya 4 perbedaan di Zoom. Tergantung Bapak Ibu menilainya keempat perbedaan tersebut sebagai kelemahan atau kelebihan itu bebas ya. Itu untuk yang free ya Bapak Ibu. Sekarang nyampe sini ada yang pengen ditanyakan nggak Bapak Ibu? Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Sepertinya belum, Mbak Nola. Boleh dilanjut dulu mungkin? Kita lanjutkan ya. Sebenarnya simple ya, karena kita udah biasa pakai Zoom, jadi Webex akan mudah untuk kita aplikasikan. Nah, ya, dengan informasi perbedaan kelima tadi ya, cukup Bapak Ibu lihatnya sebagai sudut kelebihan atau kelemahan. Nah, sekarang untuk yang premium atau yang kita langganan itu loh ya, kalau di kampus. Bu Bias di kampus sana sudah langganan Zoom? Iya, pakainya Zoom. Iya, berarti udah langganan kan? Itu berarti udah premium. Nah, saya kasih informasi perbedaan untuk yang premium di Webex juga ya, di Webex juga. Nanti karena saya nggak ada premiumnya, Webex nggak ada premiumnya, saya hanya memberikan informasi biasa ya secara teori. Kita lihat, saya Webex-nya ini saya tutup dulu ya, Ibu-ibu, kita akhiri di Webex, menghemat kuota, menghemat kuota. End meeting, cukup end meeting ya, tanda X merah di sini, kita end meeting kan seperti biasa. Oh, sorry. Oke, end meeting. Oke, dia sudah keluar ya. Nah, ini kalau yang premium plan sama dengan Zoom yang kita langganan di kampus. Karena saya nggak bisa menampilkan langsung karena saya nggak punya premiumnya. Kita coba lihat di sini ya. Nah, informasinya itu yang saya dapat bahwa IPB, UGM itu langganan sama Webex juga ya. Walaupun saya yakin dia Zoom juga langganan. Karena pada saat daring diberi pemerintah memberikan aturan tentang daring, yang keluar terlebih dahulu itu adalah Webex ya. Yang dikenal terlebih dahulu itu adalah Webex sebelum Zoom berkembang. Jadi makanya itu untuk kampus-kampus yang sudah lebih cepat
duluan, selangkah lebih maju, dia sudah menggunakan Webex di awal karena Zoom belum ada tawaran. Jadi makanya mereka sudah duluan langganan Webex ya, walaupun entahkah masih ataukah tidak saat ini. Selanjutnya itu berlarutnya waktu, Zoom keluar. Nah, makanya berlari-lari semua ke Zoom akhirnya ya. Karena lebih simple, lebih merakyat. Sekarang kita bisa bedakan di sini Bapak Ibu bahwa ini UGM yang punya. Kalau tampilannya ya, tampilannya Bapak Ibu lebih kompleks. Ya, yang premium itu lebih kompleks sekali. Yang pastinya itu di premium dia sudah bisa, oh ya tadi kelemahannya juga di free, Webex itu tidak bisa record, ya, di free, yang free. Tapi kalau dia premium sudah bisa record. Makanya itu tawaran maksudnya pasar yang ditargetkan oleh Webex itu adalah untuk untuk keluarga. Ya, untuk kita conference dengan keluarga yang pengen kangen ngelihat mukanya yang bersih gitu kan, gambarnya yang bersih maksudnya. Jadi ditawarkan seperti itu atau untuk hal-hal yang penting sekali ya, untuk yang tingkat pertemuannya itu mungkin penting lah mungkin ya. Jadi butuh kualitas gambar yang lebih bagus dibandingkan dengan Zoom. Jadi sasarannya itu seperti itu, sasaran pasar Webex ini ya. Tapi kalau untuk belajar mengajar digital ini yang seperti sudah kita lakukan itu sebaiknya mungkin ya, sebaiknya lebih nyamannya ke Zoom ya, karena kuota yang penting ya, kuota yang penting. Kuota itu lebih hemat. Sedotan kuotanya itu lebih hemat. Nah, gitu. Nah, kalau kita lihat di premium, kelebihannya itu selain record dan virtual background kayak Bu Bias lakukan, bisa dilakukan, itu banyak sekali menu yang mereka tawarkan ya. Ini lebih banyak waktu yang dia berikan, ada audience conference-nya, pokoknya lebih kompleks ya, lebih kompleks. Kalau di Zoom itu walaupun premium bedanya cuma di limit waktu ya Bu Bias ya, kalau nggak salah. Kalau di Zoom dia kalau udah premium waktunya nggak terbatas lagi, nggak 45 menit ya. Terus juga ada yang kalau sudah ke atas lagi premiumnya Zoom itu lebih dari 100 peserta bisa ya. Tapi kalau yang masih premium biasa itu tetap 100 batasan limit pesertanya. Hanya waktunya yang unlimited ya. Itu di Zoom. Hanya itu bedanya Zoom free dan Zoom unlimited ya, atau premium ya, hanya di waktu. Nah, kalau di Webex itu lebih banyak keuntungannya di premium. Bisa record, bisa virtual, terus ada pilihan kalau nggak salah asisten. Jadi kayak kita pengen melakukan apa, kita cukup ngomong gitu, nah kan, cukup klik voice, kita minta apa perintahnya ke Webex, dia akan terbaca otomatis. Ya kayak asisten gitu. Asisten digitalnya di Webex itu ada kalau sudah premium. Jadi buat Bapak Ibu yang belum fasih menggunakan Webex gitu kan, bisa menggunakan bisa menggunakan menu yang asisten digital di Webex. Ya, misal diklik aja suaranya, misalnya saya nggak tahu cara share gitu kan. Saya I want to share gitu kan. Nanti dia akan membantu asisten digitalnya itu di Webex Premium ya. Jadi kelebihannya ada di situ, Webex Premiumnya di sana. Terus kalau kita lihat menu-menu yang di premium untuk Webex itu lebih kompleks ya, lebih kompleks sekali. Mungkin sama kalau bisa dikatakan ribet ya enggak juga ribet sih, tergantung karena ini penggunanya banyak, penggunaannya fungsinya itu banyak. Lihat di sini ada home, Webex setting, Webex event, support, training, Webex, banyak sekali menunya ya. Kalau di Zoom enggak, dia lebih simple ya, lebih simple. Jadi tergantung penggunanya. Mungkin kalau saya bisa kategorikan Webex ini digunakan untuk para pembisnis besar ya, yang lebih membutuhkan aplikasi yang lebih kompleks dibandingkan hanya meeting seperti biasa di kelas. Nah, itu bedanya Bapak Ibu ya. Jadi kalau pengen coba ke Webex, Cisco Webex, saya persilakan kita coba dulu yang free. Nanti kalau untuk premiumnya itu perlu pelatihan khusus lagi. Ya, kalau yang premiumnya. Dan saya pun juga belum punya yang premiumnya. Untuk yang free-free, ya seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Mirip-mirip lah, gitu ya.
Bapak Ibu mungkin ada yang ingin didiskusikan, saya persilakan. Ini saya sambil ini ya, sambil ngecek-ngecek. Ini ada di online ya, bisa di browser ya Bapak Ibu ya. Klik aja nanti Cisco Webex UGM gitu atau IPB. Dia sudah memberikan kiat-kiat atau tata cara dalam penggunaan aplikasi Webex. Ya mungkin Bu Bias kalau ada yang ingin didiskusikan, saya persilakan sambil Mbak Nola, saya share ya. Kalau pakai Cisco Webex ini, apakah dia bisa digunakan di beberapa gadget dalam waktu bersamaan? Beberapa gadget dalam waktu bersamaan. Maksudnya gimana itu? Jadi Beberapa misalnya gadget. gini, kalau saya kan punya akun Zoom dan saya bisa menggunakan akun saya cuma punya satu akun, tapi saya bisa aktifkan akun itu di saat yang bersamaan di laptop, di handphone, dan di tab, dan tiga-tiganya nyala. Satu saya jadi host, satu saya jadi partisipan, satunya lagi juga jadi partisipan. Apakah di Cisco Webex ini juga bisa seperti itu? Oke, saya nyambung, nangkep. Kalau di Cisco Webex bisa Bu, bisa. Soalnya saya malam tadi juga coba, saya sebagai host, saya juga sebagai yang masuk gabung juga. Kayak tadi itu loh, saya nggak sengaja keklik link itu kan, saya langsung otomatis masuk. Padahal dengan akun yang sama. Iya, bisa. Bisa terbaca dia, nggak masalah. Apun dalam satu PC pun bisa dua, ya kan? Asal beda apa, yang satu saya buka pakai Chrome, yang satu Chromium. Ya dia nggak terbaca double. Boleh Bu Bias, bisa. Jadi sama ya kayak Zoom, itu kesamaannya. Mungkin masih ada yang lain, apakah ada yang ingin bertanya kira-kira? Oke, ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Saya stop share dulu ya. Oke. Ada yang sudah pernah pakai Webex? Ya, ada yang sudah pernah mungkin Bapak Ibu? Iya. Sebenarnya ini nih seperti tawaran penggunaan lainnya gitu kan. Jadi setidaknya di era digital ini kita tidak sempit informasi ya. Tidak hanya tahu tentang Zoom aja gitu kan. Karena kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Entahkah Webex bisa menggeser kedudukan Zoom. Kita nggak tahu. Karena sangat dikenal Zoom dan Webex ini sangat bersaing. Sangat bersaing. Ya. Ini ada pertanyaan dari Pak. Ya. Siapa ini? Ada dari Pak Priyo dan Mas Heri. Kalau Pak Priyo bertanya, berat nggak ya aplikasinya? Sedangkan kalau Mas Heri bertanya, apakah ada fitur record dan peserta meeting di Webex bisa record tanpa persetujuan? Yang pertama itu berat nggak ya aplikasinya? Kalau aplikasi berarti udah download ya? Udah download. Itu memori ya? Ya, memori. Hampir mirip dengan Zoom. Ya, hampir mirip dengan Zoom. Jadi karena dia saingan banget ya, kakak adik yang bersaing sekali. Kalau untuk memorinya itu sama, ya, mirip dengan Zoom. Bedanya cuman di sedotan kuota. Nah, yang saya jelaskan tadi kan, kenapa dia di Webex lebih besar sedotannya? Karena dia menawarkan kualitas gambar yang lebih baik daripada Zoom. Kalau untuk aplikasinya itu hampir sama dengan Zoom, nggak ada bedanya, ya. Jadi kalau saya katakan berat, tergantung PC-nya. Kalau PC-nya udah lemot, ya pasti berat ya. Ya kalau biasa aja normal itu sama kayak Zoom pokoknya intinya untuk aplikasi. Terus kalau record dari Mas Heri tadi saya sudah singgung bahwa perbedaan Zoom dan Webex itu di record ya, untuk yang free, Zoom free sama Webex free. Di Webex itu nggak ada fitur record, ya, nggak ada fitur record. Dia hanya muncul pada saat Webex Premium, Dan untuk apabila pada saat kita misalnya sudah premium nih, ya kan, nanti apakah peserta bisa record tanpa persetujuan? Itu jawabannya tidak, ya. Tidak, karena sama halnya dengan Zoom, penguasaan atau pengolahan room-nya itu sepenuhnya pada host,
ya. Jadi kalau peserta pengen record ya tetap minta izin, kita bisa beri izin. Sama halnya dengan Zoom, ya. Tidak bisa sembarangan record untuk peserta. Mungkin sebenarnya lebih baik memang seperti itu ya, karena kita dalam meeting itu kan ada yang memimpin dan ada peserta, ya. Takut disalahgunakan mungkin. Mungkin itu kebijakannya kenapa berangkat peserta tidak bisa sembarangan untuk merecord. Mungkin ya Bu Bias, mungkin masih ada yang ingin didiskusikan. Itu untuk aplikasi interaksi ya, aplikasi interaksi. Sebelumnya itu kan ada bahan ajar digital. Nah, kemarin kalau Bapak Ibu langkah awal itu kan ada di bahan ajar ya kan? Ada di bahan ajar. Jadi kita sepakati untuk pembelajaran digital ini, bahan ajar kita itu sudah mengaitkan antara audio, visual dan grafis. Ya, itu tujuan capaiannya kalau kita sudah sempurna daring. Sempurna daring. Harapan saya di situ. Jadi tahap awalnya ada di sana, ada di bahan ajar digital. Untuk interaksi Bapak Ibu bebas. Walaupun menggunakan WA group itu sudah daring. Ya Bapak Ibu, chat WAG itu sudah daring. Karena dia menggunakan sistem online, ya, jaringan. WAG itu kan jaringan ya, enggak offline. Jadi itu udah masuk kalau untuk tahap interaksinya. Jadi kunci utamanya itu ada di bahan ajar digitalnya ya Bu Bias ya, ada perbedaan. Nah, kalau interaksinya boleh, terserah Bapak Ibu, tergantung kondisi kita dan kondisi mahasiswa tentunya. Ya Bu Bias, mungkin kalau masih ada Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi kira-kira terkait Cisco Webex atau mungkin bahan ajar ataupun yang kemarin-kemarin misalnya ada yang masih belum dipahami juga boleh jika Bapak Ibu ingin bertanya. Ya, saya persilakan. Yang pastinya Bapak Ibu, kalau buat bahan ajar digital itu tidak usah terpaku terhadap satu aplikasi ya. Kalau emang tipikalnya susah banget ya, susah banget untuk mengolah aplikasi kekinian, kayak Canva itu kan udah kekinian ya. Kalau emang berat banget, cukup pakai PPT ya Bapak Ibu. PPT tapi dengan syarat sudah ada memasukkan audio ya, video. Kan bisa ya di PPT itu. Kalau pengen gambar bergerak, cukup cari di browser ya. Gambar bergerak itu dengan kode GIF. Kalau pengen gambar yang bagus, nggak ada apa yang bisa dipotong sesuai gambar, itu pilih yang PNG ya. Jadi gunakan PPT aja, tapi lebih kreatif. Itu aja. Jangan monoton seperti biasa. Belum digital kalau seperti itu ya. Mungkin di situ kuncinya Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak Mbak Nola. Ya. Mungkin kalau Mbak Nola pernah nggak punya pengalaman membuat bahan ajar menggunakan podcast? Podcast? Iya. Kalau bahan ajar podcast itu belum produce, tapi sekarang lagi nggarap. Lagi nggarap. Kebetulan saya sekarang lagi pegang di divisi broadcasting. Jadi benar-benar pembuatan bahan ajar digital ya. Semuanya itu ada berbentuk video dokumenter atau video animasi atau video podcast ya. Jadi kayak conference biasa gitu. Kelebihannya podcast itu kelemahannya, semuanya ada kelemahan dan kelebihan ya. Podcast itu kelemahannya itu di editing. Jadi ilmu editingnya harus hebat. Maksudnya lebih pro lah ya. Jadi karena kita menggabungkan hasil wawancara kita sama tampilan di layar nanti gabungan. Jadi gitu. Kebetulan saya lagi garap. Nanti kalau ada waktu dan saya ingat, mohon diingatkan kalau butuh, nanti saya share hasil proyeknya. Oke, sip. Terima kasih banyak Mbak Nola. Ya, sama-sama. Yang pastinya jangan pantang menyerah Bapak Ibu. Iya. Karena sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, mungkin boleh kita dokumentasikan dulu kali ya sebelum terlupa. Mohon bantuan Mbak Gina untuk mendokumentasikan kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu mohon agar dibuka kameranya agar kita bisa terdokumentasi dengan baik. Halo Mbak Gina. Oke, sebentar. Untuk di layar 1, 2, 3. Layar berikutnya 1, 2, 3. Yang layar terakhir 1, 2, 3.
Oke, sudah. Oke, terima kasih Mbak Gina. Sama-sama. Karena ini adalah pertemuan terakhir untuk kegiatan data sharing kita dengan Prof. Yudi dan Mbak Nola, saya mewakili teman-teman di sini mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas materi yang sudah diberikan, atas waktu yang sudah diberikan juga kepada kami. Semoga apa yang kita sudah lakukan ini akan memberikan manfaat baik untuk kami di UPJ dan juga untuk Prof. Yudi dan juga Mbak Nola. Terima kasih sebanyak-banyaknya juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir terus dari awal sampai hari ini. Mungkin hanya ada beberapa orang yang diundang untuk FGD besok. Gitu. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Prof. Yudi, terima kasih banyak Mbak Nola. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, dengan ini saya tutup kegiatan kita untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di acara kita berikutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Semangat ya Bapak Ibu. Terima kasih.